Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ba'da dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur yang kita peruntukkan hanya untuk Allah di atas segala rahmat dan karunia yang masih Allah berikan. Rezeki yang masih terus Allah cucurkan, usia dan umur yang hingga subuh hari ini yang masih Allah tangguhkan, kesehatan di tengah keadaan wabah COVID-19 di negara kita ini, tapi Allah dengan rahman rahimnya masih memberikan kesehatan yang melimpah bagi kita semuanya, meskipun terkadang kita sering mengisi hidup kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan tersebut menjadikan kita kian hari lebih dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kian hari lebih layak menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah dan qudwah teladan bagi kita semuanya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari ke-22 di dalam bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang tentu Ramadan tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan di tengah ujian oleh Allah, Ramadan di tengah musibah oleh Allah, Ramadan di tengah kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, ketakutan bagi kita semuanya. Tapi mudah-mudahan segala ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala justru lebih mengangkat derajat kita di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak Ramadan yang sudah kita lewati sepanjang hidup kita. Kalaulah ada di antara kita yang sudah berumur 40 tahun, maka katakanlah dia baligh usia 15 tahun, maka setidaknya 25 kali Ramadan telah dia lalui. Kalau ada yang sudah berusia 60 tahun Bapak Ibu, maka setidaknya ada 45 kali Ramadan yang telah kita lalui sepanjang hidup kita. Berpuluh-puluh kali Ramadan yang telah kita lewati, adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Maka mari di subuh yang mulia ini kami mengajak kepada semua kita yang hadir di masjid ini untuk kembali mengukur-ngukur diri kita, bermuhasabah terhadap diri kita, sejauh mana Ramadan yang telah kita lalui sepanjang hidup kita. Berpuluh-puluh kali Ramadan telah kita lalui, apa yang berubah di dalam kehidupan kita jamaah yang mulia? Anehnya berbeda dengan ibadah haji. Ibadah haji hanya satu kali Allah fardukan seumur hidup kita. Hanya satu kali
usia kita hidup di dunia ini Allah fardukan untuk melakukan ibadah haji. Dan menariknya jamaah subuh yang mulia, betapa banyak di antara manusia setelah haji berubah di dalam hidupnya. Satu kali pergi haji tapi mampu merubah hidup manusia. Ada yang sikapnya lebih berubah, lebih baik dibandingkan sebelumnya setelah hajinya. Salatnya lebih teratur setelah hajinya, pakaiannya lebih islami setelah hajinya. Bahkan merasa gelisah dan tidak enak keluar rumah tanpa peci setelah hajinya. Lebih menjaga puasa sunnah setelah hajinya. Lisannya semakin terjaga dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ramadan jamaah yang mulia, berpuluh-puluh kali Ramadan telah kita lalui. Pertanyaannya, adakah mengubah hidup kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, berbagai penceramah telah menyampaikan bahwasanya ayat yang memfardukan bagi kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba likum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan bagimu berpuasa sebagaimana yang telah ditetapkan bagi kaum sebelum kamu. Intinya ada di akhirnya, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Maka tujuan akhir Ramadan jamaah subuh yang mulia adalah melahirkan hamba muslim, mukmin yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir Ramadan, setelah zakat fitrah ditunaikan, Idul Fitri dikumandangkan, takbir tahmid tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, digemakan, digaungkan di seluruh dunia, maka harusnya seluruh kita menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adakah takwa kita dapatkan? Mari kita jawab di dalam hati sanubari kita yang paling dalam seluruhnya. Adakah takwa kita dapatkan jamaah subuh yang mulia? Kalau kita lihat makna takwa secara bahasa adalah takut. Lebih dalam lagi makna takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah setelah Ramadan kita lebih banyak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah justru banyak kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna takwa. Adakah setelah Ramadan kita semakin menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka harusnya ketika Ramadan pergi kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin melihat makna takwa yang lebih dalam lagi melalui munasabah ayat, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka ciri-ciri takwa juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab itu yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang bertakwa itu terletak pada ayat yang ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang dia mengimani terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua adalah wa yuqimuna as-salata, dan dia mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rizki bagi dirinya, yunfiqun, mereka menginfakkannya dan mensedekahnya. Jadi tiga ciri takwa di dalam ayat ini jamaah yang mulia. Yang pertama adalah ketika orang yang mengimani terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga dia bersedekah di dalam kehidupannya. Maka tidak heran ketika ada orang yang berubah dengan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat tiga hal ini melekat dalam ibadah haji yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Orang-orang banyak yang punya harta, tapi tidak semua orang terketuk pintu hatinya untuk mendaftarkan terhadap ibadah hajinya.
Dan ketika mendaftarkan pertama sekali saja sudah terdapat keimanan di sana. Rindu lagi dia terhadap Baitullah, rindu terhadap Masjidil Haram. Bahkan ketika mulai keberangkatan pertama dia sudah meneteskan air mata. Kemudian ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dia menghujam dalam hati sanubarinya rindu kepada Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kaum muslimin yang pertama sekali melihat Ka'bah, tanpa dia sadari air mata menetes dari matanya. Bukti keimanan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Bagaimana seorang haji di dalam melakukan ibadah hajinya yang sangat terjaga salatnya. Bahkan dia menjaga arba'innya, begitu dia menjaga salatnya. Kemudian yang ketiga, infak. Begitu banyak harta yang dia keluarkan ketika dia melakukan ibadah haji. Mendaftar saja sudah 25 juta, belum lagi harta bawaan, belum lagi harta yang ditinggalkan. Begitu banyak pengorbanan kita dalam bentuk harta di dalam ibadah haji kita. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ketika seorang ibadah haji dilakukan dengan keimanan, dia menjaga salatnya, kemudian dia menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran ketika orang pulang dalam ibadah hajinya, mabrur dalam ibadah hajinya, mengubah perilakunya untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah yang mulia, melihat makna yang demikian, bagaimana puasa di dalam bulan suci Ramadan kita? Kalau tujuan akhir Ramadan adalah mengubah kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan itu bisa kita capai dengan mewujudkan tiga hal ini juga di dalam Ramadan kita. Pertanyaannya, adakah Ramadan kita dilandasi dengan keimanan? Karena puasa adalah merupakan ibadah yang paling sir, paling rahasia. Wujudnya tidak terlihat oleh mata kepala manusia, tapi hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Salat seorang hamba terlihat bagaimana rukuknya, bahkan berangkat dari rumah terlihat pakaiannya, terlihat dia menggunakan kendaraan apa, dia menggunakan kakinya ataukah kendaraan mobilnya ataukah apapun yang dia naiki, pakaian apa dia gunakan, peci warna apa, mukena bagaimana, terlihat oleh manusia. Berdirinya, rukuk, sujud, i'tidal, kemudian doanya setelah salat, adakah dia salat sunnah setelahnya atau tidak, terlihat oleh mata kepala manusia. Zakat dia keluarkan dalam bentuk beras, diangkat dari rumahnya, tagulam breh, diterlihat oleh manusia. Ada amil yang menerimanya, ada ijab kabulnya, dibagikan kepada fakir miskin, terlihat bagaimana kita mengeluarkan zakat. Haji berangkat, diantarkan, pulang dijemput, dikendurikan, taruh lagi kata haji depan namanya. Semua kita tahu ibadah haji kita. Tapi puasa jamaah subuh yang mulia, suami, istri, anak sahur di meja makan yang sama, lauk yang sama, bersama-sama, tapi hakikat puasa cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Berwudu di kamar mandi, kumur-kumur masuk banyak, keluar sedikit. Siang hari Ramadan tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ibadah yang sir, yang paling rahasia, yang harusnya dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin mencapai takwa, tapi bagaimana dengan salat kita? Adakah kita termasuk golongan manusia yang hanya puasa dengan menjaga tidak makan dan minum saja? Akan tapi lisan kita basahi dengan hujat, dengan caci maki, dengan hasad dan dengki di hadapan manusia. Adakah kita hanya menjaga makan dan minum, sedangkan salat kita tidak kita jaga? Ketika azan berkumandang, kemana kita menuju? Ketika kita mendengarkan suara azan, adakah getaran-getaran itu muncul dalam hati kita sehingga hati kita tergerak untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir jamaah yang mulia, ketika ingin mencapai takwa dalam hidup kita, bagaimana sedekah kita dalam bulan suci Ramadan ini? Karena Ramadan tidak hanya bicara tentang puasa, tidak hanya bicara tentang zakat, tidak hanya bicara tentang salat, tentang tarawih, tentang witir, tapi bagaimana perut tetangga kita dalam keadaan fakir dan miskin di dalam bulan suci Ramadan, terutama di keadaan COVID-19 yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini.
Ramadan juga bicara keadaan perut fakir miskin. Kelaparankah mereka atau cukup makanankah mereka? Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akhir-akhir ini. Bahkan syukur alhamdulillah kami mendengarkan tadi ketika infak sedekah diumumkan masih lumayan di masjid kita jamaah yang mulia, 1 juta ke atas. Ada masjid-masjid yang berkurang drastis, setengah infaknya berkurang di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Puluhan masjid kami datangi dan kami melihat memang berkurangnya drastis ekonomi masyarakat kita akibat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mari dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah untuk mengangkat derajat ekonomi sahabat dan keluarga kita dari orang-orang yang tidak mampu, khususnya di kampung kita ini. Sedekah yang baik, mencontohi sedekah bagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada sahabat Rasulullah dan tabi'in pada masa-masa sebelumnya. Misalnya ada sedekah yang dicontohkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Beliau adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya beliau adalah Imam Ali bin Husain. Akan tapi Zainal Abidin itu adalah merupakan panggilan dari kaum muslimin karena orang yang sebagus-bagusnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bersedekah jamaah yang mulia? Kebiasaan beliau ketika malam hari, ketika orang lain sudah tertidur lelap dalam tidurnya, beliau bangun sendirian, melihat tidak ada manusia, beliau pergi ke gudangnya, mengangkat berkarung gandum, dipikulnya sendiri, diangkat, kemudian disedekahkan, diletakkan di depan pintu-pintu kaum fakir di kota Madinah pada waktu itu. Ini yang dilakukan oleh seorang imam, seorang faqih, seorang alim, seorang ulama yang banyak ilmunya, tapi bersedekah secara sembunyi-sembunyi di hadapan manusia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu berhenti pada tahun 95 Hijriah. Orang-orang penduduk Madinah bertanya-tanya, mengapa berhenti sedekah ini 95 Hijriah? Rupanya mereka curiga bahwasanya mengapa berhenti sedekah seiring dengan meninggalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dimandikan jenazahnya jamaah yang mulia, kaum muslimin yang melihat pada waktu itu menjadi saksi mata, melihat bagaimana bekas lembam hitam di punggung bagian kanan beliau, bekas beliau mengangkat karung-karung gandum setiap malamnya. Bahkan kaum muslimin yang memandikan tersebut mengatakan bahwa demi Allah, ini adalah punggung yang telah menafkahi ratusan rumah fakir miskin di dalam kota Madinah bertahun-tahun selama ini di daerah kita. Ini bukti kecintaan kepada manusia dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang baik jamaah yang mulia tidak dilakukan dengan diiringi menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu, jangan mengikutinya dengan bil manni wal adza. Al manna adalah menyebut-nyebut sedekah yang telah kita keluarkan, wal adza yaitu al adza bermakna menyakiti hati, perasaan orang yang menerimanya. Sedekah yang baik hendaknya tidak menjatuhkan derajat orang yang menerimanya, akan tapi dengan keikhlasan orang yang menerimanya tanpa tersakiti hati perasaannya. Ketika kita tidak mampu bersedekah jamaah yang mulia, Allah juga menyebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan kemaafan dari manusia khairun min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza yang diiringi dengan menyakiti hati perasaan orang yang menerimanya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak sedekah dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan-jangan karena kurangnya sedekahlah yang membuat Ramadan kita tidak mampu mencapai derajat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal mari kita kuatkan. Yang pertama, Ramadan dengan penuh keimanan. Yang kedua, Ramadan dengan menjaga salat kita.
yang ketiga Ramadan dengan memperbanyak sedekah kepada manusia, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Ramadan ini berakhir, ketika Ramadan ini pergi, kita nantinya terlahirkan kembali layaknya bayi yang suci putih karena tanpa dosa dan noda dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika Ramadan ini pergi, Allah juga mengangkat wabah pandemi yang sedang melanda negeri kita ini, dan Aceh dan Indonesia insyaallah kembali sebagaimana biasanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.